Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sampai jumpa lagi. Seperti biasa, semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kali ini saya ingin memberitahukan bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ada 3 jenis, ada 3 perkara. Apa saja ketiga jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Yang pertama adalah makhluk eling. Nyatanya apa makhluk eling tersebut? Makhluk eling itu nyatanya kita sebagai umat manusia. Kenapa kita dibilang makhluk eling? Karena teman-teman, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita diciptakan makhluk paling mulia. Kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi akal dan pikiran, juga diberi agama. Kenapa umat manusia diberi akal dan pikiran? Kenapa umat manusia diberi agama? Dengan tujuan supaya manusia itu bisa memajukan negaranya masing-masing, bisa mengelola atau merusak bumi yang kita pijak ini. Dan kenapa manusia diberi agama? Dengan tujuan supaya umat manusia itu bisa saling menghargai, bisa damai, bisa rukun dengan sesama umat manusia. Dan agama itu adalah ageman hidup untuk kita sebagai umat manusia, dan agama itu adalah anti kacau. Harap kita ketahui teman-teman, kita sebagai umat manusia diberi agama pun masih kacau, apalagi bagaimana jika tidak ada agama. Wah, mungkin lebih parah kali ya. Mungkin lebih parah dari binatang kelakuannya ya. Diberi agama saja manusia ini banyak yang kacau, banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak menghargai Sang Pencipta, banyak yang murka. Namun yang namanya kehidupan di dunia ini mungkin harus ramai ya. Karena kalau umat manusia semuanya baik-baik saja, nggak ada yang jahat, berarti tidak akan seru dong, tidak akan seru. Nah terus kalau umat manusia semuanya jahat, wah bagaimana itu? Dunia ini kacau balau, parah. Nah okelah teman-teman, itu pembahasan nomor 1 tentang makhluk eling. Dan yang kedua, makhluk nyaring. Apa nyatanya makhluk nyaring itu teman-teman? Makhluk nyaring itu adalah binatang atau hewan. Dia sama seperti kita, bisa bergerak, bisa tidur, bisa makan, bisa berkembang biak, bisa kawin. Namun dia beda dengan kita. Binatang tidak diberi akal dan pikiran. Binatang tidak memiliki agama. Yang dia cari hanyalah untuk memenuhi perut. Jika lapar, dia mencari mangsa. Jika ketemu lawan jenisnya, dia akan kawin, dia ingin kawin. Itulah yang dilakukan oleh binatang. Dan binatang ini itu sebenarnya untuk
memenuhi kebutuhan manusia untuk kita. Dan yang ketiga, makhluk diam. Apa nyatanya makhluk diam itu, teman-teman? Ternyata makhluk diam itu adalah pepohonan. Dari pohon rumput sampai pohon besar, itu sama pohon ya. Dia diam, dia hanya diam saja di atas tanah ya. Tapi dia juga hidup, memiliki kehidupan. Dia juga sama makhluk hidup, cuman dia makhluk diam. Harus kita ketahui, teman-teman, seluruh yang ada di muka bumi ini, baik binatang, baik pepohonan, baik dari isi muka bumi ini, itu adalah hak untuk kita sebagai umat manusia. Namun selain itu, selain yang ada di muka bumi itu adalah hak untuk kita, namun kita harus ingat dengan Sang Pencipta. Jadi kita harus bisa menghargainya. Yang namanya menghargai, menghormati itu tidak untuk sesama umat manusia saja ya, melainkan kepada binatang, kepada pohon pun kita harus bisa menghargainya. Kita harus bisa menghargai yang menciptakannya, teman-teman. Contohnya bagaimana kita harus bisa menghargai binatang dan pohon? Kita boleh bebas mau makan binatang apa, mau menebang pohon apa, kita bebas. Cuman ingat, jangan sembarangan. Kita terhadap binatang tidak boleh keji, tidak boleh sadis. Sama pohon pun sama, kita jangan sembarang menebang, jangan kejam ya. Kita harus pamitan dulu, izin dulu, supaya kita bisa menghargai yang menciptakannya. Jadi sebelum kita menyembelih hewan apapun, itu minimal bismillah dulu, teman-teman. Jangan sembarangan ya. Dan pohon pun, jika kita butuh pohon, butuh kayunya, butuh apapun, jika kita ingin menebang pohon, ya sama, jangan sembarangan. Minimal bismillah dulu, izin dulu, agar kita aman dari masalah. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman mengertilah tentang pembahasan saya kali ini ya. Jadi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ada 3. Sebenarnya sih ada 4 yang namanya makhluk hidup itu. Cuman yang nyata di muka bumi ini, yang kelihatan oleh mata normal, itu ada 3. Lalu apa yang keempat? Yang keempat itu adalah makhluk goib. Makhluk goib, makhluk yang tidak kelihatan oleh mata kita yang normal. Jadi teman-teman, tolong kita semua harus ingat, harus sadar bahwa langit, bumi beserta isinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sewajarnya kita sebagai umat manusia harus bisa saling menghargai, menghormati. Yang namanya menghargai, jangan pandang bulu, jangan pandang perbedaan. Hindari ujaran kebencian, hindari hina menghina, hindari mencaci maki, hindari mulut yang kotor, hindari jiwa yang murka, apalagi sampai nekat membunuh sesama. Maka kita bukanlah manusia jika kita memiliki jiwa seperti itu. Kita ini manusia, makhluk paling mulia.
makhluk beragama, makhluk yang berketuhanan. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya. Semoga kalian mengerti. Sebelum dan sekurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.